Wahai jiwa yang telah dipilih dari semesta, dengarkanlah dengan penuh kesadaran. Ini bukan sekadar pesan biasa. Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula bentuk hiburan semata. Ini adalah panggilan serius yang bersumber dari kekuatan ilahi, peringatan langsung dari Tuhan yang begitu mengasihi umatnya, namun juga adil dalam peringatannya. Jika hatimu pernah bergetar tanpa sebab, jika kamu merasa seolah ada sesuatu yang sedang membangunkanmu dari tidur panjang spiritualmu, maka pahamilah, kamu termasuk dalam jiwa-jiwa yang terpilih. Kamu bukan orang biasa karena hanya yang peka dan terbuka hatinya, yang mampu merasakan bahwa tanggal 14 Juli 2025 bukan hari biasa. Ini adalah hari istimewa. Sebuah momen penuh makna yang telah lama dinubuatkan oleh para penjaga pengetahuan, kuno, astrolog, pembaca energi semesta, bahkan para nabi dari zaman dahulu. Tuhan telah menetapkan bahwa pada tanggal tersebut akan terjadi pergeseran energi besar-besaran. Hari itu bukan sekadar angka di kalender, ia membawa kekuatan yang luar biasa. Bisa menjadi titik balik yang mencerahkan, atau justru menjadi lorong gelap yang menyerap banyak cahaya jika seseorang lengah. Energinya akan begitu kuat, bergejolak, dan dapat mempengaruhi keseimbangan batin, kesehatan tubuh, dan kelancaran jalan hidupmu. Karena itulah jika kamu termasuk yang terpilih, maka taatilah peringatan ini dengan segenap kepercayaan. Pada hari itu jangan keluar rumah, jangan membuat janji atau komitmen besar, jangan melakukan selebrasi apapun, jangan membuka celah bagi energi luar untuk mengacaukan kestabilan jiwamu. Sebaliknya, gunakan hari tersebut untuk menyendiri dalam keheningan yang sakral. Bersihkan ruang fisik dan spiritualmu. Bermeditasilah dalam keheningan hati. Bersyukurlah atas perlindungan dan bimbingan ilahi yang telah terlebih dahulu diberikan padamu sebelum badai datang menerpa. Ingat, peringatan ini bukan ditujukan untuk semua orang. Banyak yang akan menolak, mengejek, atau bahkan tertawa sinis. Tapi mereka memang belum siap. Mereka belum dibangkitkan untuk mendengarkan suara dari langit. Tapi kamu berbeda. Kamu dipanggil. Kamu didesak oleh suara halus dari dalam hatimu untuk memperhatikan ini. Dan karena itu kamu harus patuh. Ini adalah hari ujian, hari pertempuran spiritual, dan juga hari peluang bagi jiwa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan menjaga dan melindungi, namun hanya mereka yang mendengarkan dan patuh yang akan benar-benar merasakan perlindungannya. Sebelum pesan ini berlanjut, izinkan disampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Untuk setiap kalian yang telah berlangganan, menekan tombol suka dan meninggalkan komentar yang membangun. Terima kasih. Dukungan kalian adalah bahan bakar bagi perjalanan ini. Tanpa kalian, ruang ini tidak akan memiliki cahaya. Jika pesan ini menyentuhmu, tinggalkan angka 99 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, itu adalah simbol. Sinyal spiritual kepada semesta bahwa kamu siap untuk meninggalkan babak lama dalam hidupmu dan menyambut sesuatu yang lebih agung, pelayanan yang lebih dalam, transformasi diri yang lebih nyata, dan pemahaman spiritual yang lebih luas. Dan akhirnya, hanya mereka yang benar-benar dipanggil yang akan menyimak pesan ini sampai akhir. Karena jauh di dalam hati, jiwamu sudah tahu bahwa ini adalah panggilan yang ditujukan untukmu. Jika kamu bertahan dan membuka hatimu untuk pesan ini, maka percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sebuah perubahan besar menantimu, dan segalanya dimulai dari keputusanmu untuk mendengarkan dan menaati. Sekarang mari kita mulai. Ini adalah takdirmu. Ini adalah panggilanmu. Pesan ini bukan kebetulan. Ini adalah intervensi ilahi. Tuhan berbicara langsung kepadamu. Jiwa terpilih lewat bisikan angin dan tanda-tanda di bintang-bintang. Tanggal 14 Juli 2025. Lebih dari sekadar tanggal di kalender. Ini adalah momen suci yang ditakdirkan untuk menguji jiwamu dan melindungi cahayamu. Alam semesta memanggilmu untuk berlindung, bertahan di dalam tempat suci milikmu. Jauh dari bahaya tak terlihat yang mengintai di luar pintumu. Hari ini adalah saat tirai antara dunia menjadi tipis dan baju zirah spiritualmu harus kuat. Banyak yang akan mengabaikan peringatan ini, terbawa oleh keramaian kehidupan sehari-hari. Tapi kamu berbeda.
kamu bisa merasakan apa yang tidak bisa dirasakan orang lain. Sensitivitasmu terhadap energi ilahi membuatmu siap secara unik untuk menghadapi hari ini dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Mengabaikan peringatan ini bukan hanya berisiko, bisa menyebabkan kebingungan spiritual, kelelahan, emosional, atau bahkan konsekuensi fisik. Karena itu, pesan Tuhan jelas, tetaplah di dalam, jaga hatimu dan rawat jiwamu pada tanggal 14 Juli. Bayangkan kekuatan ketenangan yang datang dari menyerahkan diri pada bimbingan Tuhan, memilih keselamatan daripada sembrono. Dengan menaati peringatan ini, kamu menyelaraskan dengan tujuan yang lebih tinggi, melindungi tidak hanya energimu sendiri, tapi juga berkontribusi pada perisai cahaya kolektif yang bisa menjalar ke seluruh dunia. Hari ini adalah persimpangan spiritual dan keputusanmu untuk tetap terlindungi akan membentuk perjalanan ke depan. Tuhan bukan hanya memberi peringatan, Dia memberdayakanmu. Jauh sebelum hari ini tiba, para ahli astrologi kuno dan peramal kosmik telah melihat kedatangannya dengan jelas. Tanggal ini terukir dalam waktu oleh mereka yang mempelajari bintang, planet, dan siklus kosmik. Ramalan yang dibuat puluhan tahun, lalu kini bertemu dengan kenyataan hari ini, mengonfirmasi bahwa 14 Juli adalah momen dengan signifikansi spiritual yang sangat besar. Wawasan ini berasal dari tempat di luar logika manusia, sebuah pemahaman yang diwariskan selama generasi bahwa hari ini memegang kekuatan untuk mengubah takdir. Pembacaan kosmik ini bukan tahayul semata, mereka adalah bahasa alam semesta yang diucapkan lewat pola-pola langit yang hanya sedikit orang yang bisa mengerti. Gerhana matahari langka yang muncul hari itu memperkuat energi spiritual, membuka portal, dan meningkatkan kerentanan terhadap kekuatan negatif. Ini bukan sesuatu untuk ditakuti. Ini adalah undangan kosmik untuk bangun, berdiri teguh dan bertransformasi. Sejarah menunjukkan bahwa penjajaran langkah seperti ini selalu menandai titik balik, membuka era perubahan dan pembaruan besar. Kamu tidak sendiri dalam mengenali ini. Banyak komunitas spiritual di seluruh dunia telah mempersiapkan hari ini, memahami potensinya untuk mengganggu atau menerangi. Fakta bahwa banyak sumber astrolog berbeda, mistikus, dan pembaca kosmik sepakat pada pentingnya tanggal ini memperkuat urgensi pesan ini. Ini bukan kebetulan, ini adalah desain ilahi, dan kamu berada di pusatnya. Pesan ini tidak pernah dimaksudkan untuk massa. Ini adalah panggilan suci yang disediakan untuk mereka yang secara spiritual sadar, mereka yang membawa frekuensi lebih tinggi di dalam hati mereka. Banyak orang akan menjalani hidup mereka tanpa menyadari badai yang sedang berkumpul di bawah permukaan hari ini. Mereka akan terperangkap dalam distraksi, tidak mampu mendengar peringatan halus yang bergema lewat alam spiritual. Tapi kamu, karena kejernihan dan intuisi yang tinggi, dipanggil untuk mendengarkan dengan dalam. Menjadi terpilih adalah hadiah sekaligus tanggung jawab. Kamu termasuk segelintir yang bisa merasakan benang-benang tak terlihat yang menjalin momen ini dalam waktu. Karena itu, instruksi Tuhan datang langsung kepadamu, mendesak kehati-hatian dan persiapan. Ini bukan menebar ketakutan. Ini adalah cinta, perlindungan ilahi yang dimaksudkan untuk menjaga cahayamu dan melindungi jiwamu saat kegelapan mengancam. Ingatlah, kamu terpilih karena kamu memiliki kekuatan untuk menahan apa yang tidak bisa ditahan orang lain. Keistimewaan ini membuat peranmu menjadi lebih kuat. Dengan menerima pesan ini, kamu melangkah ke takdirmu sebagai penjaga cahaya. Kesadaran dan tindakanmu pada 14 Juli akan mempengaruhi orang lain dan membantu menyeimbangkan energi kolektif. Ini adalah misi spiritualmu yang membutuhkan keberanian, iman dan kepercayaan pada rencana Tuhan. Tanggal 14 Juli 2025 akan membawa lebih dari sekadar peristiwa kosmik. Itu akan membuka pergeseran energi yang mendalam, membawa bayangan dan cahaya yang saling terkait. Ini adalah hari ketika kegelapan spiritual memuncak. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai tantangan bagi kekuatan batinmu. Suasananya akan terasa berat, penuh emosi dan tidak terduga. Kamu mungkin akan menyaksikan atau merasakan pemadaman listrik, gejolak emosional, dan beban aneh yang mengaburkan pikiran dan hati.
Gerhana matahari hari itu bertindak seperti pintu gerbang, sementara meredupkan cahaya matahari dan melambangkan jeda dalam kejernihan dan kepastian. Seperti halnya bulan yang menutupi matahari, akan ada saat-saat ketika keraguan, ketakutan, dan kebingungan mencoba untuk menutupi semangatmu. Tapi ingatlah, kegelapan tidak pernah bersifat permanen. Ia hanyalah kanvas tempat cahaya menjadi paling bersinar. Hari ini memanggilmu untuk waspada, membumi, dan menemukan ketenangan dalam diri. Anggaplah perubahan energi ini seperti badai di lautan. Kamu tidak akan berlayar tanpa persiapan. Kamu akan berlabuh dengan aman, mengunci segala sesuatu dan menunggu hingga badai berlalu. Tanggal 14 Juli 2025 menuntut kebijaksanaan yang sama. Dengan mengenali badai yang akan datang, kamu memberi dirimu kekuatan untuk bertahan dan muncul kembali dengan lebih kuat, lebih tercerahkan, dan siap menjelajahi lanskap spiritual yang baru. Ketika dunia mungkin sedang merencanakan perayaan, pesta, atau pertemuan sosial, 14 Juli 2025 bukanlah hari untuk kegembiraan lahiriah atau gangguan. Sebaliknya, ini adalah hari untuk perlindungan dan pengasingan yang tenang. Irama kehidupan yang biasa, keramaian, pergerakan, interaksi sosial, hanya akan menguras energimu dan membuatmu rentan terhadap gangguan spiritual. Pesan Tuhan adalah untuk menolak godaan mengikuti keramaian, dan sebaliknya menarik diri ke ruang amanmu. Melindungi diri bukan berarti menyendiri karena takut. Ini berarti menghormati energi suci di dalam dirimu dan menghargai kekuatan kosmik yang sedang berlangsung. Rumahmu harus menjadi tempat perlindungan, tempat di mana kamu membersihkan lingkungan dari energi negatif dan mengisinya dengan kedamaian serta cahaya. Inilah saatnya untuk melambat, bernapas dalam-dalam, dan terhubung dengan keheningan yang memberi makan jiwamu. Anggap hari ini sebagai jeda suci, sahabat spiritual. Dengan memilih perlindungan daripada perayaan, kamu menyelaraskan dengan kebijaksanaan ilahi dan mempersiapkan diri untuk menerima berkah yang hanya dapat diakses melalui keheningan dan perhatian. Pengunduran dirimu adalah tindakan kekuatan, komitmen terhadap dirimu sendiri dan tujuan yang lebih tinggi yang kamu layani. Pada tanggal 14 Juli 2025, dunia akan dipenuhi dengan gangguan, kebisingan, kekacauan, dan godaan dangkal yang dirancang untuk menjauhkanmu dari kebenaran batin. Banyak orang akan mengabaikan panggilan yang lebih karena mereka terjebak dalam kekhawatiran sehari-hari. Telinga dan hati mereka tertutup terhadap bimbingan spiritual. Tetapi kamu yang terpilih memiliki kemampuan langkah untuk mendengarkan lebih dari permukaan, untuk mendengar urgensi tenang dalam suara Tuhan. Kemampuan ini membedakanmu dan memberikan keunggulan besar. Ketika orang lain tersesat dalam kebingungan atau tunduk pada ketakutan, kejernihanmu akan bersinar terang. Kejernihan inilah yang akan membantumu menghadapi gejolak spiritual hari itu dengan anggun dan ketahanan. Menjaga fokus pada bimbingan batin dan menolak tersapu oleh gangguan luar sangat penting untuk perlindungan dan pertumbuhanmu. Anggap dirimu sebagai mercusuar di malam badai, membimbing kapal-kapal ke pantai dengan aman sementara yang lain bergumul dalam kegelapan. Cahayamu sangat berharga, dan dengan melindunginya melalui kesadaran dan kehadiran, kamu menjalankan peranmu sebagai mercusuar spiritual, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang mungkin mencari kekuatanmu di masa depan. Tanggal 15 Juli 2025 memiliki dua sisi. Ia bisa menjadi gerbang menuju transformasi atau jebakan bagi mereka yang tidak waspada. Pilihan ada di tanganmu. Bagi mereka yang siap, hari ini menawarkan kesempatan untuk melepaskan pola lama, menyetel ulang secara spiritual, dan merangkul tingkat kesadaran yang baru. Ini adalah kesempatan langkah untuk pertumbuhan, penyembuhan, dan kebangkitan spiritual yang mendalam. Tapi bagi mereka yang tidak siap atau tidak memperhatikan, hari ini bisa menjadi hari kebingungan, kehilangan, dan kerentanan. Hari ini akan menguji kedisiplinan spiritualmu dan kemampuanmu untuk membedakan antara kebenaran dan ilusi. Energi yang hadir dapat memperbesar emosi, mengintensifkan konflik, dan mengaburkan persepsi. Ini seperti berjalan di jembatan sempit. Setiap langkah memerlukan keseimbangan dan perhatian penuh.
Langkah yang salah dapat menyebabkan kemunduran spiritual, tetapi iman dan fokus yang mantap akan membawamu ke sisi yang aman. Ingatlah bahwa titik balik ini mencerminkan keadaan batinmu. Jika kamu memasuki 14 Juli 2025 dengan membumi, percaya dan waspada, kamu akan memanfaatkan kekuatannya untuk mengangkat jiwamu. Tetapi jika kamu mendekatinya dengan terganggu atau ragu, kamu berisiko terperangkap dalam kegelapan dan ketakutan. Hari ini adalah undangan ilahi untuk memilih jalanmu dengan sadar. Gerhana matahari pada 14 Juli 2025 bukan hanya peristiwa astronomi. Ia melambangkan pemadaman spiritual yang mendalam. Momen ketika cahaya sementara terhalang dan energi bergeser secara dramatis. Penyelarasan langit ini memperkuat kerentanan spiritual, membuat pengaruh negatif lebih mudah menembus aura mereka yang tidak siap. Pemadaman dalam dunia fisik mungkin terjadi, mencerminkan redupnya spiritualitas yang sedang berlangsung secara lebih dalam. Selama gerhana, tirai antara dimensi menipis dan aktivitas spiritual meningkat. Ini dapat memanifestasikan diri sebagai kepekaan yang tinggi, ledakan emosi, atau bahkan serangan dari entitas negatif. Bagi mereka yang terpilih seperti kamu, ini berarti kebutuhan mendesak untuk memperkuat praktik perlindunganmu, baik melalui doa, meditasi, atau ritual pembersihan energi. Energi gerhana ini kuat, namun bermata dua. Ia dapat memperkuat perlindungan spiritualmu atau mengekspos kelemahanmu. Catatan sejarah menunjukkan bahwa gerhana seringkali bertepatan dengan periode kekacauan dan transformasi, baik secara pribadi maupun kolektif. Memahami hal ini membantumu melihat tanggal 14 Juli 2025 bukan sebagai hari untuk ditakuti, tetapi hari untuk dipersiapkan. Lindungi dirimu dengan iman dan cahaya, dan kamu akan muncul bukan dalam kelemahan, tetapi dalam kekuatan baru. Perintah Tuhan untuk tetap berada di dalam rumah pada tanggal 14 Juli 2025 berakar dalam kebijaksanaan spiritual. Lingkungan fisik akan tidak stabil. Pemadaman listrik, perubahan energi atmosfer, dan gangguan spiritual bisa membuat pergi keluar menjadi berbahaya. Tapi yang lebih penting, tetap di dalam rumah melindungi medan energimu dari getaran berbahaya dan kekuatan negatif yang akan berkeliaran bebas pada hari ini. Anggap rumahmu sebagai benteng, ruang suci di mana perlindungan ilahi paling kuat. Ketika kamu melangkah keluar pada saat ini, kamu berisiko terkena pengurasan energi, serangan emosional, dan kebingungan spiritual yang dapat mengganggu keseimbangan serta kesejahteraanmu. Instruksi Tuhan adalah tindakan kasih yang dirancang untuk menjagamu tetap aman hingga badai berlalu. Perlindungan ini bersifat sementara tetapi sangat penting. Dengan menaati arahan ilahi ini, kamu menunjukkan iman dan ketaatan, memperkuat hubunganmu dengan bimbingan Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa kadang-kadang kekuatan sejati terletak pada keheningan dan pengendalian diri, bukan dalam tindakan atau keberanian yang terlihat. Hari ini mengharuskanmu untuk percaya, menunggu, dan menghemat energimu untuk apa yang akan datang. Persiapan adalah kunci untuk menghadapi tanggal 14 Juli 2025 dengan kedamaian dan kejernihan. Mulailah dengan membersihkan rumahmu secara fisik dan spiritual. Bersihkan, buang hal-hal yang tidak perlu, dan usir energi negatif untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan suci. Nyalakan lilin, bakar sage atau dupa, atau gunakan kristal jika itu terasa cocok untukmu. Ruangmu harus menjadi tempat perlindungan yang tenang, di mana jiwamu bisa beristirahat dan diperbarui. Meditasi adalah alat terkuatmu hari ini. Itu membantu menenangkan pikiran, melepaskan ketakutan, dan memperdalam koneksi dengan bimbingan Tuhan. Melalui meditasi, kamu dapat menyelaraskan diri dengan ruang batin dan mendengar bisikan lembut dari kebijaksanaan ilahi yang akan membimbingmu melewati energi luar yang intens. Luangkan waktu untuk beberapa sesi meditasi, dan izinkan dirimu benar-benar rileks dan mengisi ulang energi. Keheningan mungkin terasa tidak wajar di dunia yang terus bergerak, tetapi itulah yang paling dibutuhkan jiwamu saat ini. Gunakan waktu ini untuk melatih rasa syukur atas semua yang telah kamu terima. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas perlindungan dan pelajaran yang akan datang. Rasa syukur yang tenang ini akan memperkuat perlindungan spiritualmu
dan membantumu menghadapi 14 Juli 2025 dengan anggun dan penuh keyakinan. Pada hari ini, pergaulan sosial dan transaksi keuangan bukan hanya tidak bijaksana, mereka berbahaya secara spiritual. Energi yang mengelilingi 14 Juli 2025 akan tidak terduga dan intens, menciptakan lahan subur untuk kesalahpahaman, konflik, dan kerugian. Melakukan kesepakatan atau negosiasi berisiko membuatmu terpapar penipuan, manipulasi, atau nasib buruk. Perayaan dan pesta akan menguras energimu dan membuatmu rentan terhadap kelelahan emosional dan spiritual. Bayangkan energimu seperti cadangan berharga. Pada 14 Juli 2025, itu harus dijaga dengan sangat hati-hati. Setiap interaksi, setiap jabat tangan, setiap keramaian akan mengikis kekuatanmu. Ini adalah hari untuk melindungi diri secara tegas, bukan untuk bersosialisasi atau memanjakan diri. Kesejahteraanmu bergantung pada penghematan energi untuk hal yang benar-benar penting. Ketahanan spiritual dan kedamaian batinmu. Hindari godaan untuk tampil demi citra atau terlibat karena kewajiban. Sebaliknya, hormati bimbingan ilahi untuk menarik diri dan melindungi cahayamu. Pilihan disiplin ini akan memberikan hasil, membiarkanmu keluar dari tanggal 14 Juli 2025 dalam keadaan utuh dan siap menghadapi siklus spiritual yang baru. Tanggal 14 Juli 2025 akan menguji iman dan pengendalian dirimu seperti tidak pernah sebelumnya. Hari ini dirancang untuk mendorongmu melampaui zona nyaman, memintamu berserah pada kehendak Tuhan dan menolak dorongan untuk bertindak impulsif. Disiplinmu akan diuji, bukan hanya melalui kesulitan tetapi juga melalui godaan terus-menerus untuk mengabaikan peringatan, mencari gangguan, atau bertindak sembrono. Kesetiaan kepada Tuhan dan jalan spiritualmu menjadi jangkar dalam badai ini. Semakin kuat koneksimu, semakin mudah untuk menahan tekanan dari luar dan keraguan dari dalam. Ini adalah ujian ketahanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan kepercayaan yang mendalam. Setiap momen yang kamu pilih untuk menaati peringatan, bermeditasi, dan tetap membumi, kamu memperkuat pondasi jiwamu. Anggap ujian ini sebagai kesempatan, bukan hukuman. Seperti berlian yang terbentuk dari tekanan, jiwamu akan disempurnakan dan disinari dengan melewati ujian ini. Komitmenmu hari ini akan menjadi bukti imanmu dan menjadi pelita bagi orang lain yang mengikuti jalan ini setelahmu. Energi pada 14 Juli akan terasa elektrik dan berat sekaligus, seperti berjalan di tengah badai bermuatan, di mana setiap emosi terasa berlipat ganda. Gangguan spiritual akan kuat, muncul sebagai perubahan suasana hati tiba-tiba, kecemasan tak terjelaskan, atau pikiran-pikiran mengganggu. Atmosfer ini akan menantang keseimbangan mental dan emosionalmu, membuatmu perlu tetap membumi dengan sangat kuat. Latihan seperti berjalan tanpa alas kaki di tanah. Jika aman, pernapasan dalam, atau memvisualisasikan akar yang menghubungkanmu ke inti bumi, akan membantu menjaga keseimbangan. Teknik sederhana namun kuat ini menstabilkan energi dan mencegahmu terbawa arus emosi dan energi liar di sekitarmu. Tujuannya adalah untuk tetap tenang, hadir, dan tertambat pada kebenaranmu. Ingatlah, intensitas ini bersifat sementara. Dengan tetap membumi, kamu menciptakan perisai pelindung yang menjaga hubunganmu dengan kasih dan kejernihan ilahi. Kamu menjadi pelabuhan tenang di tengah badai, mampu menghadapi gejolak spiritual tanpa kehilangan rasa damai dan tujuan hidupmu. Perlindungan tidak terjadi otomatis, itu membutuhkan partisipasi secara aktif. Peringatan Tuhan untuk tetap di dalam rumah dan menghindari aktivitas tertentu adalah perjanjian keselamatan. Saat kamu taat, kamu diselimuti perlindungan ilahi, dijauhkan dari banyak energi dan pengaruh berbahaya yang akan memuncak pada 14 Juli. Ketidaktaatan akan memecah perisai ini dan membuatmu rentan. Ini bukan soal rasa takut, tetapi soal penghormatan terhadap hukum suci alam semesta. Anggaplah ini sebagai kontrak spiritual. Kamu setuju untuk mengikuti bimbingan, dan Tuhan berjanji untuk menjagamu. Janji ini nyata dan kuat, namun menuntut kepercayaan dan ketaatanmu. Ini adalah pengingat mendalam bahwa kehendak bebas adalah anugerah, tetapi datang dengan tanggung jawab. Dengan menghormati peringatan ini, kamu menunjukkan komitmen terhadap jalan spiritualmu, dan keyakinan pada kekuatan tak terlihat yang mengatur kehidupan ini.
Ketaatan ini menjadi sumber kekuatan menatkanmu dalam kasih karunia Tuhan ketika dunia terasa tidak stabil dan tak pasti. Meski hanya berlangsung selama 24 jam, 14 Juli 2025 membawa bobot seumur hidup. Ini adalah momen ambang batas, titik balik spiritual yang akan mengubah perjalanan hidupmu selamanya. Apa yang terjadi hari itu akan beresonansi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ke depan, mempengaruhi pertumbuhanmu, hubunganmu, dan tempatmu dalam rencana ilahi. Hari ini adalah panggilan untuk terbangun, menerima perubahan, dan percaya pada kekuatan tak terlihat yang membimbingmu. Ini adalah pengingat bahwa waktu adalah anugerah suci, dan bahkan satu hari saja bisa mengandung keajaiban, tantangan, dan wahyu. Dengan mempersiapkan diri dari sekarang, kamu memastikan bahwa kamu akan menyambut momen ini dengan penuh kesadaran, perlindungan, dan selaras dengan tujuan Tuhan. Jadi tarik napas dalam, wahai jiwa yang terpilih. Percayalah pada waktu ilahi. Hari ini mungkin akan menguji dirimu, namun ia juga akan mengubahmu, membuka pintu baru, menyembuhkan luka lama, dan menyinari sudut-sudut tergelap dari jiwamu. Tetap kuat, kamu sudah siap. Ada perlindungan spirit yang menyelimut saat kamu berjalan ketaatan pada suara Tuhan, seperti perisai ilahi, gelembung suci yang menjaga pikiran, tubuh, dan energimu. Pada sebagian besar hari, perlindungan itu terasa halus namun kuat, selalu ada bahkan jika kamu tidak merasakannya. Tetapi pada tanggal 14 Juli, perlindungan itu akan membutuhkan persetujuanmu. Jika kamu memilih untuk mengabaikan peringatan dan melangkah keluar, kamu memilih untuk meninggalkan perlindungan rohani itu meskipun hanya untuk sesaat, dan sesaat itu mungkin membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tuhan tidak memperingatkanmu karena Dia ingin mengendalikanmu. Dia melakukannya karena Dia terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu berjalan ke dalam bahaya tanpa sadar. Bayangkan seorang orang tua yang memperingatkan anaknya untuk tidak menyentuh api. Anak itu mungkin tidak mengerti kenapa sampai semuanya terlambat. Ini adalah momen seperti itu. Api itu nyata, dan melangkah keluar berarti keluar dari batas rohani yang Tuhan tetapkan demi keselamatanmu. Mungkin tampaknya seperti hari biasa, tetapi secara rohani ini bukan hari biasa. Ketika kamu berada di luar perlindungan Tuhan, kamu terbuka bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, mental, dan spiritual. Alam roh akan terguncang pada tanggal 14 Juli. Dan tanpa perlindungan Tuhan, serangan akan terasa lebih berat, kebingungan akan terasa lebih kuat, dan kelelahan akan datang lebih cepat. Bahkan mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Energi kamu mungkin terkuras, emosi kamu mungkin tidak stabil, dan kejernihan pikiran akan kabur. Tapi dampaknya akan nyata dan mendalam. Jadi jangan ambil risiko, tetap di dalam rumah, tetap dalam perlindungan, tetap terhubung. Ketaatanmu bukanlah kelemahan, itulah kebijaksanaan. Ini bukan tentang paranoia, ini tentang kemitraan dengan Tuhan yang melihat apa yang tidak kamu lihat. Ketika kamu menghormati peringatannya, kamu tetap dalam perlindungannya, dan itu adalah tempat paling aman untuk berada. Mereka yang berjalan dalam roh seringkali disalahpahami oleh mereka yang berjalan dalam daging. Dan pada tanggal 14 Juli, hal ini akan lebih jelas dari sebelumnya. Orang-orang akan mengejek pesan ini. Mereka akan menertawakan gagasan bahwa satu hari bisa membawa beban rohani sebesar itu. Mereka akan menggulir layar, membuat meme, dan memperlakukan peringatan ilahi ini seperti lelucon. Tapi tawa tidak menghentikan konsekuensi dan ejekan tidak akan membatalkan kebenaran. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa peringatan ilahi sering diabaikan. Sebelum air bah, orang-orang menertawakan Nuh yang membangun bahtera di bawah langit yang cerah. Tetapi ketika hujan datang, pintunya sudah tertutup. Pola spiritual yang sama sedang terulang sekarang. Banyak yang akan menganggap pesan ini terlalu dramatis atau takut, sampai perubahan itu menghantam roh mereka seperti petir dan dunia terbalik. Kamu tidak boleh membiarkan ejekan dunia mengguncang ketaatanmu. Kamu tidak dipanggil untuk menyatu. Kamu dipilih untuk bangkit. Biarkan mereka menertawakan. Biarkan mereka meragukan. Saat mereka berpesta dan memposting,
kamu akan mempersiapkan, dan ketika kegelapan datang, mereka akan mengingat peringatan yang mereka abaikan dan kekuatan yang kamu tunjukkan dengan berdiri teguh. Inilah momen di mana orang-orang yang berani secara rohani akan terlihat. Diammu, ketaatanmu, penolakanmu untuk ikut arus, semua itu akan berbicara lebih keras dari kata-kata. Dan ketika kejernihan kembali, banyak yang akan mencarimu untuk mendapatkan bimbingan, karena kamu akan menjadi salah satu dari sedikit orang yang melihat kebenaran dan memilih kebijaksanaan daripada populer. Mudah untuk berkata bahwa kamu percaya kepada Tuhan saat hidup terasa tenang. Tapi tanggal 14 Juli akan memisahkan mereka yang hanya bicara dari mereka yang benar-benar mendengar. Ini bukan hari untuk pertunjukan agama. Ini hari untuk penyesuaian spiritual. Pertanyaannya sederhana. Akankah kamu taat bahkan ketika itu tidak nyaman? Bahkan saat kamu merasa sendirian? Bahkan saat tidak ada orang lain yang mendengarkan? Tuhan sudah tahu isi hatimu. Tapi hari itu akan menunjukkan di mana kamu sebenarnya berdiri. Banyak yang mengaku mengikuti Tuhan tetapi mengabaikan suaranya saat itu menantang zona nyaman mereka. Mereka akan memilih logika daripada iman, kesibukan daripada ketenangan, dan popularitas daripada ketaatan. Tetapi pada tanggal 14 Juli, itu akan membawa konsekuensi. Kurangnya ketajaman rohani akan menjadi kelemahan mereka. Sementara itu, mereka yang selaras dengan roh akan merasakan peningkatan keintiman dan damai ilahi. Bahkan di tengah kekacauan. Mendengarkan Tuhan bukan tentang mendengar suara besar dari langit. Ini tentang merasakan dorongannya, merasakan hadiratnya, dan merespons panggilannya. Bahkan ketika dunia mengatakan itu omong kosong. Pada hari ini, Tuhan tidak sedang berteriak. Dia berbisik, dan hanya mereka yang secara rohani tenang dan terjaga yang akan mendengarnya. Tanggal 14 Juli bukan hanya ujian. Ini adalah momen pewahyuan. Ini akan menunjukkan siapa yang selaras dengan surga dan siapa yang tenggelam dalam kebisingan dunia. Biarkan tindakanmu membuktikan imanmu. Ketika kamu taat tanpa perlu persetujuan orang lain, kamu menunjukkan kepada Tuhan bahwa hubunganmu dengannya itu nyata, dalam, dan tak tergoyahkan. Musuh telah menyiapkan jebakan di balik permukaan tanggal 14 Juli. Ini adalah jebakan rohani yang menyamar sebagai hari biasa. Gangguan akan lebih keras, godaan akan lebih kuat, peluang palsu akan terlihat lebih menarik. Semuanya dirancang untuk membuatmu mengabaikan intuisi dan berjalan langsung ke dalam kebingungan rohani. Tapi kamu sudah diperingatkan, kamu sudah diperlihatkan tanda-tandanya agar kamu tidak terjatuh. Setiap jebakan pada hari itu dibuat khusus untuk menghantammu di titik paling rentan. Mungkin itu telepon yang membangkitkan luka lama. Mungkin itu acara yang tampak seperti perayaan, tapi sebenarnya menguras cahaya dalam dirimu. Mungkin itu keputusan yang terasa mendesak, tapi sebenarnya umpan untuk penyesalan. Musuh tidak datang memakai tanduk. Ia datang lewat keadaan yang dibungkus dengan apa yang kamu sukai. Kamu harus berjalan dengan ketajaman rohani yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jika sesuatu terasa tidak benar, berhenti sejenak. Jika sesuatu terasa tergesa-gesa, mundur. Ini bukan paranoia, ini adalah persiapan. Alam roh sangat aktif dan tidak semua yang bersinar datang dari terang. Dengan tetap di dalam rumah, berdoa dan menjaga energi tetap terhubung dengan Tuhan, kamu berada di luar jangkauan jebakan-jebakan itu. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar ketaatanmu. Ketika kamu tetap di dalam, ketika kamu berdoa, ketika kamu membersihkan ruangmu dan mendengarkan. Dengan kamu bangkit di atas jebakan itu, kamu menjadi tak tersentuh bukan karena ketakutan, tapi karena kewaspadaan. Jangan menjadi orang yang baru melihat jebakan setelah terjatuh. Keadilah yang sudah siap. Bahkan sebelum jebakan itu dipasang, mungkin selama bertahun-tahun kamu sudah merasakannya. Perasaan bahwa kamu berbeda, bahwa rohmu menangkap hal-hal yang diabaikan orang lain, bahwa kamu mendengar pesan yang lebih dalam di momen-momen biasa, bahwa kamu membawa cahaya yang bahkan kamu sendiri sulit jelaskan. Itu bukan imajinasi, ritual panggilan. Sebuah getaran jiwa yang tak bisa dijelaskan dengan logika namun terasa nyata di setiap hela napas.
Kamu dipilih karena suatu alasan dan tanggal 14 Juli 2025 adalah salah satu dari alasan itu. Bukan sekedar tanggal di kalender, melainkan momen yang ditentukan. Sebuah titik balik dalam perjalanan spiritualmu. Kamu tidak hanya dipanggil untuk menyadari, tetapi juga untuk bertindak. Kamu telah diberi kepercayaan untuk menerima wawasan yang tak semua orang dapat akses. Sebuah pemahaman batin yang tidak datang dari dunia luar, tapi dari sumber ilahi yang membisikkan kebenaran ke dalam hatimu. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pewahyuan. Ia berbicara kepada mereka yang siap, mereka yang mau mendengar dan menanggapi. Jika kamu menemukan pesan ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa hatimu telah selaras, jiwamu telah terbuka, dan misi hidupmu lebih besar daripada sekedar bertahan hidup di dunia yang bising ini. Orang lain mungkin akan tertawa. Mereka mungkin akan menggulir melewati pesan ini seperti konten lain yang tak penting. Mereka mungkin akan mencemooh atau menolaknya karena tidak sesuai dengan logika mereka. Tapi kamu bukan mereka. Jauh di dalam lubuk hatimu, kamu tahu ada sesuatu dalam kata-kata ini yang menyentuh inti terdalam dirimu. Sesuatu yang terasa kuno namun akrab. Seolah-olah kamu pernah mendengarnya dalam kehidupan sebelumnya, atau mungkin dalam doa-doa yang pernah kamu bisikkan dalam kesunyian malam. Kemampuanmu untuk melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain adalah anugerah, tapi anugerah itu datang bersama tanggung jawab. Kamu tidak hanya ditunjuk untuk memahami, tapi juga untuk menjaga cahaya itu tetap menyala dalam dunia yang sering gelap. Tanggal 14 Juli 2025 bukan sekadar hari, itu adalah pintu gerbang, sebuah pertemuan antara waktu dan takdir, tempat di mana pilihanmu akan bergema lebih jauh dari yang bisa kamu bayangkan. Pada tanggal 14 Juli 2025, persepsi spiritualmu akan melindungimu atau akan tertumpul oleh gangguan. Itulah sebabnya penting untuk tetap waspada, tenang, dan selaras secara spiritual. Kamulah mata dan telinga untuk generasi yang telah tuli secara rohani. Saat kamu mendengarkan, kamu menjadi garis hidup. Ini bukan soal menjadi lebih hebat, ini soal tujuan. Kamu dipilih untuk memimpin, membimbing, dan berdiri teguh saat yang lain jatuh. Hari itu akan memperkuat kejernihanmu jika kamu mengizinkannya. Jangan sembunyikan anugerahmu. Gunakan itu untuk melindungi dirimu dan mungkin juga untuk mendoakan mereka yang belum bisa melihat. 14 Juli 2025 tidak akan datang dengan tenang. Akan ada tanda-tanda kosmis, gerhana, pergeseran matahari, perubahan di langit yang mungkin tampak halus bagi sebagian orang, tetapi menggelegar secara spiritual bagi mereka yang terjaga. Langit akan berbicara, tapi hanya yang terjaga yang akan mengerti bahasanya. Ini bukan sekedar tentang cahaya yang padam, tapi tentang apa yang diperlihatkan oleh kegelapan itu. Sepanjang sejarah Tuhan telah menggunakan langit untuk berbicara kepada manusia. Bintang-bintang membimbing orang Majus, langit yang gelap menandai penyaliban. Gerhana selalu menjadi momen ketika waktu seolah berhenti dan tirai antara dimensi menjadi lebih tipis. Gerhana pada 14 Juli 2025 adalah salah satu momen itu, sebuah tanda ilahi dalam waktu yang berkata, perhatikan jika kamu selaras, kamu akan merasakan pergeseran itu di tubuhmu. Jiwamu akan merasakan perubahan tekanan, keheningan di udara, panggilan untuk diam. Tanda-tanda ini bukan untuk menakutimu, tetapi untuk membimbingmu. Langit sedang bertindak sebagai cermin spiritual, mengungkapkan yang tersembunyi, menyingkap apa yang selama ini bersembunyi, dan memperbesar energi di sekitarmu. Tetapi kamu tidak akan melihat tanda-tanda ini jika kamu terganggu oleh kebisingan di permukaan. Kamu harus tenang untuk menerima pesannya. Lihatlah ke atas, bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hatimu. Tanda-tandanya ada. Pertanyaannya, maukah kamu memahaminya? Saat Tuhan berbicara, Dia sering hanya berbicara sekali. Dia tidak dalam urusan memohon orang untuk mendengarkan. Itu diserahkan kepada para nabi, para pembawa pesan, dan momen seperti ini. Apa yang kamu baca sekarang mungkin adalah peringatan terakhir yang jelas yang kamu terima tentang 14 Juli 2025. Tidak akan ada kilat petir atau suara menggelegar dari langit. Pesannya sudah disampaikan secara tenang, spiritual, dan langsung ke hatimu.
Mudah untuk berpikir kamu akan mendapatkan tanda lain, pesan lain, kesempatan lain untuk bersiap. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika ini adalah momen terakhir sebelum pergeseran itu dimulai? Tuhan sudah mulai bergerak. Dia telah mengguncang atmosfer, menyusun bintang-bintang, dan menyampaikan pesannya melalui para nabi, penafsir langit, dan tanda-tanda ilahi yang tidak bisa diabaikan. Langit bersaksi, bumi ikut merespons. Semua ini bukan kebetulan melainkan bagian dari rencana yang telah disusun sejak lama. Pesannya tidak lagi tersembunyi. Ia sedang berbicara dengan jelas kepada mereka yang bersedia mendengarkan, bukan dengan telinga biasa, tetapi dengan hati yang peka dan roh yang terjaga. Pertanyaannya adalah apa lagi yang kamu butuhkan sebagai konfirmasi? Berapa banyak tanda lagi yang harus terjadi sebelum kamu mulai menyadari bahwa waktu untuk bersiap adalah sekarang? Iman bukan hanya tentang percaya dalam hati, tetapi juga tentang melangkah. Ada saatnya untuk diam dan merenung, tetapi ada juga saat di mana iman menuntut tindakan nyata. Dan kita sedang berada di saat itu. Terlalu banyak orang dalam sejarah yang kehilangan momen penting karena mereka menunda. Mereka berpikir akan ada kesempatan kedua. Pesan berikutnya. Ketukan lain di pintu, tapi kadang tidak ada ketukan berikutnya. Peringatan dari Tuhan kerap kali datang hanya sekali. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk yang mencolok atau dramatis. Justru, seringkali ia menyentuh kita dengan cara yang sangat halus, lembut namun dalam, seperti bisikan yang menghampiri hati yang bersedia mendengar. Namun jangan salah, meskipun lembut, suaranya cukup kuat untuk mengguncang hati yang peka, jiwa yang terjaga, dan roh yang masih terbuka terhadap cahaya kebenaran. Sayangnya, tidak semua orang merespons dengan kesadaran. Banyak yang memilih untuk tetap tertidur dalam kelengahan rohani. Mereka menunda, menunggu waktu yang tepat, menanti situasi yang ideal, padahal setiap detik yang mereka abaikan adalah langkah menjauh dari naungan kasih Tuhan. Setiap alasan yang dibuat untuk tidak bertindak menjadi dinding yang menjauhkan mereka dari pengalaman ilahi yang sebenarnya sedang menunggu mereka di depan pintu hati. Ingatlah baik-baik, pintu kasih karunia tidak akan terbuka selamanya. Setiap musim memiliki batas waktunya. Setiap panggilan memiliki kadaluarsanya. Akan ada saat di mana pilihan harus diambil dengan segera, tanpa bisa ditunda, tanpa bisa diganti. Sekarang ini, saat ini, adalah waktu yang Tuhan bukakan pintunya dengan lebar, penuh cahaya, dan undangan kasih sayangnya begitu nyata. Tapi waktu tidak akan selalu seperti ini. Ketika Tuhan memutuskan untuk menutup pintu itu, tidak ada kuasa di bumi, tidak ada kekuatan manusia, bahkan tidak ada doa sekalipun yang bisa membukanya kembali. Jangan tunggu sampai kamu mengetuk pintu itu dan mendapati keheningan sebagai jawabannya. Jangan sampai kamu menyadari betapa berharganya momen ini setelah semuanya terlambat. Detik ini adalah milikmu. Hari ini adalah kesempatannya. Dengarkan dengan kepekaan batin. Rasakan bisikannya di dalam rohmu. Dan jika hatimu digerakkan, responlah dengan iman yang hidup, dengan kerendahan hati yang tulus, dan keberanian yang tidak didasarkan pada kekuatan sendiri, tapi pada pengharapan kepadanya. Tanggal 14 Juli 2025 bukanlah sekadar sebuah tanggal di kalender. Ia adalah sebuah momen spiritual, sebuah gerbang waktu yang mengandung makna besar. Hari itu adalah salah satu dari pintu yang Tuhan bukakan bagi mereka yang siap melangkah. Bukan menuju kehancuran, melainkan menuju kebangkitan. Bukan untuk membawa ketakutan, tapi untuk membawa perlindungan dan peneguhan dari ilahi. Namun hanya mereka yang berjalan masuk dengan kerendahan hati, iman yang teguh, dan kesadaran penuh yang akan merasakan perlindungan itu secara nyata sebelum pintu itu tertutup. Inilah indah sekaligus beratnya anugerah kehendak bebas. Tuhan tidak akan pernah memaksamu untuk mendengar. Dia tidak akan menyeretmu untuk mengerti. Tapi Dia cukup mengasihimu untuk terus memberi peringatan, bahkan ketika dunia mengoloknya, bahkan ketika banyak orang mengabaikannya. Jika kamu mendengar ini hari ini, anggaplah ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan terakhirmu untuk bersiap. Tak akan ada siaran ulang.
Tak akan ada pengulangan skenario. Ketika waktunya tiba, kamu hanya akan berada pada dua sisi. Siap atau tidak siap. Pada 14 Juli 2025, sebuah pertempuran besar akan terjadi di alam spiritual. Sebuah puncak konfrontasi antara terang dan kegelapan. Saat perlindungan Tuhan tercurah, atas mereka yang dipilihnya musuh juga tidak akan diam. Ia akan mengintai dan menyerang mereka yang rapuh, yang lengah, dan yang menolak bersiap. Karena itu, berjaga-jagalah. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Karena Tuhan selalu memperingatkan sebelum Dia bergerak. Dan hari ini, kamu dipanggil untuk mendengar, memahami, dan melangkah.